Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan memaparkan tentang materi regulasi audit sektor publik. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Lailatul Hasanah NIM 048, Muhammad Aziz Gani NIM 101, Meliana Damayanti NIM 118, Noval Azhar Saputra NIM 188, dan Eko Bagus Irawan NIM 207. Di sini saya akan memaparkan tentang regulasi audit sektor publik. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih audit sektor publik itu? Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik ini, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Sumber-sumber yang digunakan dalam regulasi audit sektor publik yaitu yang diantaranya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu peraturan UUD tentang audit sektor publik, yang kedua yaitu standar pemeriksaan keuangan negara, yang ketiga yaitu penerbitan regulasi tim dan kebijakan audit tentang audit tahunan. Terus selanjutnya ada UU nomor 15 tahun 2004 dan UU nomor 15 tahun 2006. Untuk selanjutnya yaitu ada kebijakan audit BPK dan penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit tersebut. Peraturan UUD 1945 tentang audit sektor publik. UUD 1945 ini mengamanatkan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada sebuah lembaga negara yang independen, yaitu BPK. BPK sendiri bertugas untuk melakukan audit pada organisasi sektor publik. Audit sektor publik ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 8A tentang Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, yaitu terdapat pada pasal 23E, 23F, dan 23G. Untuk isi pasal 23E, poin yang pertama yaitu, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Untuk poin kedua yaitu, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk poin ketiga yaitu, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Untuk pasal 23F, poin pertama yaitu, anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Untuk poin yang kedua yaitu, pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih dan dari oleh negara. Sedangkan pasal 23G, poin pertama yaitu, Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Untuk pasal poin kedua yaitu, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengamanatkan bahwa BPK untuk melaksanaan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Hubungan antara Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK ini dengan instansi yang berwenang dilakukan dalam hal pemeriksaan. BPK mengungkapkan bahwa hasil yang menimbulkan dugaan indikasi tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada instansi yang berwenang. Pada instansi yang berwenang adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain regulasi yang terdapat dalam UUD 1945 tentang BPK, terdapat regulasi lain terkait audit sektor publik di Indonesia. Regulasi lain tersebut yaitu yang pertama, UU nomor 5 tahun 1973 tentang BPK. Yang kedua yaitu adanya TAP MPR nomor 10/MPR/2001 tentang laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 6/MPR/2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Yang keempat, adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan yang kelima, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undang di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang dengan sebagaimana mestinya. Di dalam hal ini, peraturan pemerintah ikut memberikan andil dalam mengatur regulasi audit sektor publik. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang regulasi audit sektor publik yaitu yang pertama, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau yang sering kita sebut dengan SAP. SAP ini hanya mengatur tentang pengakuan, penilaian, dan pengungkapan, sedangkan untuk sistem dan prosedur akan diatur oleh masing-masing pemerintah, yaitu dalam pemerintah pusat, oleh Departemen Keuangan, dan pemerintah daerah oleh Departemen masing-masing daerah dengan arahan dari Departemen Dalam Negeri. Yang kedua yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini memuat amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk yang ketiga yaitu adanya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ini juga merupakan tindak lanjut dari pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara, tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Gani, NIM 721 Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang perusahaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ini secara garis besar berisi tentang beberapa hal, yaitu yang pertama ada pemeriksaan. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai suatu kebenaran, kecermatan, kredibel, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada jenis audit. Dalam undang-undang ini, jenis audit terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab dengan negara pada organisasi sektor publik pemerintah dapat dilakukan oleh akuntan publik selain BPK, dengan ketentuan hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada BPK. Jadi pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh akuntan publik selain BPK dengan syarat hasil laporannya, hasil pemeriksaannya harus diserahkan kepada BPK. Lalu yang selanjutnya ada hak-hak pemeriksa saat menjalankan tugas pemeriksaan. Yang keenam ada penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Yang ketujuh ada penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD sesuai kewenangan. Dan yang kedelapan ada tindak langsung dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya, BPK memegang standar pemeriksaan yang disebut dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara atau biasa disingkat SPKN. SPKN ini mengikat BPK dan pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, di mana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ini secara garis besar diatur beberapa hal atau beberapa bab, yaitu yang pertama ada kedudukan dan kewenangan.
yang kedua ada tugas dan wewenang, yang ketiga ada pemilihan dan pemberhentian, yang keempat hak keuangan atau administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan serta larangan, yang kelima kode etik, kebebasan, kemandirian dan akuntabilitas, yang keenam pelaksana BPK, yang ketujuh anggaran, yang kedelapan ketentuan pidana, yang kesembilan ketentuan peralihan, dan yang terakhir ketentuan penutup. Di sini saya akan memberikan beberapa poin saja. Yang pertama ada kedudukan dan keanggotaan, yaitu BPK berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Tetapi BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi atau daerah. Dan BPK ini beranggotakan 9 orang, yakni 1 orang wakil merangkap sebagai anggota, satu orang ketua juga merangkap sebagai anggota, dan yang 7 orang anggota. Lalu ada tugas dan wewenang, yang salah satunya yaitu tugas BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau lembaga yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun wewenang BPK yaitu salah satunya menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Lalu ada pemilihan BPK, yaitu seorang BPK harus memenuhi syarat-syarat, yakni yang pertama ada WNI, berdomisili di Indonesia, memiliki integritas moral dan kejujuran, berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara, dan lain masih banyak lagi yang tidak bisa saya jelaskan secara mendetail. Dan untuk lebih detailnya bisa kalian buka di internet, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Meliana Damayanti, NIM 118. Di sini saya akan membahas mengenai standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, sebelum kita masuk ke standar pemeriksaan keuangan negara, kita perlu tahu apa sih itu yang dimaksud dengan standar pemeriksaan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan itu merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali, yaitu pada tahun 1995 yang disebut dengan Standar Audit Pemeriksaan atau biasa disingkat SAP. Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada tahun 2007 BPK itu menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau biasa disingkat SPKN. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih bedanya standar audit pemeriksaan SAP itu dengan SPKN tahun 2017. Yang pertama, landasan hukumnya. Kalau SAP itu landasan hukumnya itu keputusan BPK, sedangkan SPKN 2017 landasan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Kemudian istilah yang digunakan, kalau dalam SAP itu istilah yang digunakan itu auditing. Sedangkan kalau dalam SPKN 2017 itu istilah yang digunakan pemeriksaan. Kemudian penerapannya, kalau SAP itu penerapannya itu oleh BPK, APIP, dan KAP. Sedangkan dalam SPKN 2017 penerapannya dilakukan oleh BPK dan KAP untuk dan atas nama BPK.
Kemudian jenis pemeriksaannya. Kalau SAP itu jenis pemeriksaannya ada dua. Yang pertama audit keuangan dan audit kinerja. Kemudian kalau SPKN 2007 itu ada 3 jenis pemeriksaannya. Yang pertama pemeriksaan keuangan, kedua pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setelah hampir 10 tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan, SPKN 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Sekarang kita uraikan mengapa SPKN 2007 ini perlu disempurnakan. Alasan yang pertama, SPKN 2007 itu menggunakan referensi utama The Generally Accepted Government Auditing Standard pada tahun 2003, sedangkan The Generally Accepted Government Auditing Standard ini sudah mengalami revisi sebanyak 2 kali, dengan revisi terakhir yaitu pada tahun 2011. Kemudian alasan yang kedua yaitu SPAP, ISA dan ISSAI itu disusun dengan menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan prinsip atau biasa disebut Principle Based Standard. Sedangkan standar pemeriksaan sebelumnya yaitu SPKN 2017 ini itu menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan aturan yang lebih rinci atau detail atau biasa disebut dengan rule based standard. Dan yang terakhir itu standar profesional akuntan publik atau SPAP pada tahun 2001 yang diberlakukan dalam SPKN 2007 juga mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA. Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka SPKN 2007 itu perlu disempurnakan. Lalu setelah 10 tahun lamanya sejak diterbitkannya SPKN 2007, pada awal tahun 2017 saat BPK genap berusia 70 tahun, BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan SPKN 2007 dengan menetapkan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Sejak diundangkannya peraturan BPK ini, SPKN itu mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan SPKN ini diharapkan hasil pemeriksaan akan lebih bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita akan membahas perbedaan kerangka dalam SPKN 2007 dengan SPKN 2017. Sekarang kita bahas kerangka SPKN 2007 terlebih dahulu. Nah, dalam SPKN 2007 ini terdapat 2 bagian utama. Yang pertama itu pendahuluan standar pemeriksaan. Kemudian yang kedua itu ada penyataan standar pemeriksaan atau biasa disingkat PSP. PSP di sini itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, PSP nomor 1 itu tentang standar umum. PSP yang kedua itu tentang standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Kemudian PSP yang ketiga itu tentang standar pelaporan pemeriksaan keuangan. PSP nomor 4 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja. PSP nomor 5 tentang standar pelaporan pemeriksaan kinerja. PSP nomor 6 itu tentang standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir PSP nomor 7 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Oke, sekarang kita akan membahas kerangka dalam SPKN 2017. Dalam kerangka SPKN 2017 ini juga dibagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama itu kerangka konseptual pemeriksaan, dan yang kedua itu ada pernyataan standar pemeriksaan atau biasa disingkat PSP. Nah, kita bahas bagian yang pertama dulu, yaitu kerangka konseptual pemeriksaan.
Penyusunan standar pemeriksaan itu memerlukan acuan dan dasar berupa kerangka konseptual pemeriksaan. Pengembangan kerangka konseptual ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional yang relevan. Kemudian, kerangka konseptual ini bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi yang pertama ada BPK, pemeriksa aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan khusus, serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian, kerangka konseptual ini juga sebagai acuan bagi penyusun standar pemeriksaan, serta pengguna laporan hasil pemeriksaan atau biasa disingkat LHP BPK dan pihak-pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan atau pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kerangka konseptual ini isinya apa aja sih? Jadi kerangka konseptual ini itu berisi gambaran umum pemeriksaan keuangan negara, kemudian unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, pengembangan standar pemeriksaan, serta hubungan antara kerangka konseptual, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan ketentuan lainnya. Kemudian kita masuk ke bagian PSP atau penyataan standar pemeriksaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di PSP dalam SPKN 2017 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama PSP nomor 100 yaitu mengenai standar umum. PSP ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Standar umum ini berkaitan dengan etika, independensi, integritas, dan profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kemudian ada hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik serta kewajiban aparat pengawas intern pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Tujuan pemeriksa dalam melaksanakan standar umum ini adalah sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh BPK dan semua pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Kemudian PSP yang kedua yaitu PSP nomor 200 mengenai standar pelaksanaan pemeriksaan. PSP ini mengatur tanggung jawab pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi. Tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah untuk yang pertama, merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Kemudian PSP yang terakhir yaitu PSP nomor 300 itu membahas mengenai standar pelaporan pemeriksaan. PSP ini mengatur kewajiban pemeriksa dalam menyusun LHP atau laporan hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar pelaporan ini adalah untuk merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh dan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Azhar Saputra, NIM 72141818. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembahasan kebijakan audit BPK. Di sini saya akan menjelaskan pertama, bagian perencanaan audit. Yang pertama ada RUU dari Presiden, yang kedua RUU dari DPR RI, lalu yang ketiga ada RUU dari DPD. Lalu selanjutnya turun ke bawah, yaitu ada 2 tingkat pembicaraan di DPR RI. Kemudian disetujui oleh DPR RI, lalu ditandatangani oleh Presiden, dan pembahasan terakhir yaitu menghasilkan undang-undang. Penetapan regulasi audit sektor publik diawali dengan pengajuan rancangan regulasi baik berupa rencana undang-undang, RUU, atau peraturan pemerintah (PP) tentang audit sektor publik. Rancangan regulasi tersebut dapat diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD. Rancangan regulasi tersebut selanjutnya dibahas bersama oleh pihak yang berwenang. Pembahasan RUU dilakukan di 2 tingkat pembahasan. Pembicaraan RUU di DPR RI dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 dilaksanakan dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus dengan kegiatan A. Pandangan dan pendapat RUU dari Presiden, pandangan dan pendapat fraksi-fraksi dan fraksi-fraksi DPD apabila RUU terkait dengan DPD. RUU dari DPR, pandangan dan pendapat Presiden beserta DPD apabila RUU terkait dengan DPD. Yang B. Tanggapan RUU dari Presiden, tanggapan Presiden. Lalu RUU dari DPR, tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU. Yang C. Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan daftar inventarisasi masalah atau DIP. Yang selanjutnya pembicaraan tingkat 2. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh A. Laporan hasil pembicaraan tingkat 1, B. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang fraksinya. Yang terakhir yang C. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Lalu yang selanjutnya penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Penyusunan perencanaan audit tahunan yang berkaitan dengan pihak internal auditor atau tim auditor biasanya berupa rencana kerja audit atau RKA yang dilaksanakan. RKA berfungsi sebagai pedoman bagi tim auditor dalam melaksanakan tugas audit, sehingga sesuai dengan prosedur dalam program audit, mempermudah pembagian tugas tim dan ketetapan waktu pelaksanaan audit. RKA sendiri membuat jadwal dan prosedur yang berhubungan dengan persiapan audit, pekerjaan lapangan, penyampaian daftar temuan sementara, pembahasan akhir, dan pelaporan. Selanjutnya, penyusunan RKA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ada sarana pemberian tugas kepada tim audit. Yang kedua, sarana pengawasan pelaksanaan audit secara berjenjang mulai dari ketua tim sampai dengan pengendalian mutu. Yang ketiga, pedoman kerja atau pegangan bagi auditor. Yang keempat, landasan untuk memuat ikhtisar atau ringkasan hasil audit. Yang kelima, sarana untuk mengawasi mutu audit. Secara garis besar, rencana kerja audit atau RKA berisi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, identifikasi individu yang bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, identifikasi anggota tim audit. Yang keempat, penentuan tanggal dan tempat audit dilakukan. Yang kelima, identifikasi unit organisasi klien. Yang keenam, penentuan waktu dan lama untuk setiap aktivitas audit. Yang terakhir, jadwal pertemuan yang diadakan oleh pimpinan dengan klien. Selanjutnya, proses perencanaan audit tahunan. Proses perencanaan audit tahunan meliputi tahapan penilaian risiko dan tahapan penyusunan rencana audit. Yang pertama, tahapan penilaian risiko dilakukan pada awal siklus perencanaan dan difokuskan pada pengumpulan informasi risiko tentang komponen audit dan penilaian risiko dalam menyusun rencana audit tahunan. Yang kedua, ada tahapan penyusunan rencana audit dilakukan atas kepatuhan tahapan penilaian risiko dan menunjukkan pelaksanaan penggunaan sumber daya audit internal dengan cara yang paling efektif. Dalam menilai risiko relatif, auditor harus mengumpulkan informasi dari: pertama, ada analisis keuangan. Yang kedua, analisis perubahan menyangkut manajemen, sistem, sumber pendanaan, peraturan yang ada pada unit organisasi yang diaudit. Yang ketiga, wawancara dengan unit organisasi klien. Yang keempat, ada pertimbangan kegiatan audit eksternal. Yang terakhir, isu audit yang diidentifikasi dan diberikan oleh Dewan Audit yang dirumuskan dalam model risiko audit. Setiap komponen audit dinilai dengan mempertimbangkan: pertama, lingkungan pengendalian manajemen yang didasarkan pada kelayakan struktur pengendalian internal yang ada, keahlian manajemen, masalah historis, rentang waktu audit, kondisi yang ditemukan selama masa kejadian, hambatan dana, kompleksitas operasi dan teknologi, serta keefektifan dan efisiensi operasi. Yang kedua, ekspor bisnis.
Potensi kebocoran dana biasanya berhubungan dengan besaran kegiatan ekspor bisnis tersebut. Yang ketiga, ada sensitivitas publik dan politik. Ekspor seperti ini muncul kapan saja dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Kondisi yang mempengaruhinya seperti kemungkinan publisitas yang merugikan, dukungan masyarakat maupun pemerintah yang berkurang, reputasi yang terganggu, lalu penurunan legitimasi terhadap nilai-nilai dasar audit. Lalu yang keempat, ada persyaratan kepatuhan, kompleksitas, dan kejelasan dari semua kebijakan internal dan eksternal, prosedur, dan hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan anggaran dasar. Yang kelima, ada informasi dan pelaporan. Yang keenam, ada perubahan organisasi atau perkembangan organisasi. Lalu ada temu rencana audit tahunan. Rencana kerja audit tahunan disusun oleh ketua tim audit, kemudian bertemu dengan klien, kepala atau pimpinan organisasi sektor publik. Untuk membicarakan perencanaan audit, rencana kerja audit biasanya dibuat fleksibel agar dapat diubah sesuai informasi yang dikumpulkan selama audit berlangsung dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang paling efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Bagus Irawan dari kelompok 2 NIM 7211418-207 akan melanjutkan pembahasan tentang penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Tim audit didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang pilihan yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap departemen atau organisasi yang terdiri atas ketua dan anggota tim audit. Ketua memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka dan menutup rapat. Yang kedua, memilih anggota tim audit. Yang ketiga, menyiapkan jadwal dan program audit. Keempat, memimpin pelaksanaan audit. Kelima, membuat keputusan akhir atas temuan audit. Keenam, menyerahkan laporan audit. Dan yang ketujuh adalah memantau tindak lanjut permintaan tindakan koreksi atau PTK. Selain tanggung jawab, ketua juga memiliki tugas yang adalah pertama, menentukan keperluan setiap penugasan audit termasuk kualifikasi auditor yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan audit, menyiapkan piranti kerja untuk anggota tim, dan mengarahkan tim audit. Yang ketiga, mengkaji ulang dokumen mutu akademik yang berlaku untuk menentukan kecukupan. Yang keempat, membuat jadwal untuk kepatuhan yang disepakati oleh klien. Yang kelima, melaporkan setiap hambatan besar yang dihadapi dalam melaksanakan audit kepada pimpinan organisasi. Dan yang terakhir adalah melaporkan dengan segera hasil-hasil audit dan kesimpulannya secara jelas kepada pimpinan organisasi. Penentuan kebijakan merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang dimana berguna untuk membantu tim dalam menentukan peristiwa yang akan diaudit. Setelah tim terbentuk dan kebijakan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menerbitkan regulasi tentang tim dan kebijakan audit. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sah, maka proses audit oleh tim audit memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Selanjutnya adalah penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Setelah regulasi dan kebijakan audit diterbitkan, regulasi tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa untuk kemudian bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik yang terkait. Saat audit, secara umum klien juga memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, menginformasikan kepada penanggung jawab unit organisasi atau kegiatan yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, menunjuk staf yang bertugas mendampingi tim audit. Yang ketiga, menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim audit guna menjamin keefektifan dan keefisiensian proses audit. Yang keempat, membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor. Kelima, melakukan kerjasama dengan auditor sehingga tujuan dapat tercapai. Keenam, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koneksi berdasarkan laporan audit. Selain klien, ada juga lembaga pemeriksa yang memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, menentukan keperluan atau permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai. Kedua, menentukan unit organisasi yang akan diaudit. Ketiga, menentukan ruang lingkup umum audit. Keempat, menerima laporan hasil audit. Dan yang kelima adalah memberitahu klien untuk menindaklanjuti hasil temuan audit. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.